Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video materi yang berjudul Komunikasi melalui Teknologi Informasi. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Dinar Nurlistiani, yang kedua, Riko Wahyu Saputra, dan yang terakhir, Siti Nurfaizah. Baik, materi yang pertama adalah komunikasi bisnis. Komunikasi adalah rangkaian proses di mana suatu individu maupun organisasi mengirimkan sinyal transmisi berupa simbol atau lambang tertentu yang berbentuk suatu informasi, gagasan, opini, ataupun instruksi yang kemudian dikirimkan melalui saluran komunikasi sehingga sampai kepada penerima baik individu maupun organisasi. Sedangkan dalam pengertian secara luas, bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh seseorang atau organisasi secara teratur dan terus-menerus, baik berupa kegiatan pengadaan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas yang diperjualbelikan, dipertukarkan, atau ditawarkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial. Jadi, dapat disimpulkan, definisi komunikasi bisnis adalah suatu rangkaian proses pertukaran informasi, gagasan, opini, atau instruksi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang terlibat dalam sebuah kegiatan bisnis. Selanjutnya, teknologi informasi. Teknologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan sekaligus metode ilmiah yang menyelidiki cara kerja suatu benda demi membantu kehidupan manusia menjadi lebih praktis, efektif, juga efisien. Sedangkan informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses atau dikelola sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Secara etimologis, istilah informasi berasal dari bahasa Latin, yaitu informatinem, yang artinya ide, kode, atau garis besar. Informasi dapat disajikan dalam beragam bentuk, mulai dari tulisan, gambar, tabel, diagram, audio, video, dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian teknologi informasi adalah sebuah alat yang mampu membantu pemrosesan atau penggunaan informasi sesuai dengan kebutuhannya menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien. Baik, materi selanjutnya merupakan komunikasi bisnis berbasis internet dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu yang pertama menggunakan email, yang kedua diskusi melalui milis atau mailing list, yang ketiga membuat suatu grup atau komunitas, yang keempat melalui video konferensi, yang kelima melalui pesan singkat, yang keenam melalui telepon berbasis internet, dan ketujuh transfer data atau dokumen. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, otomasi kantor. Yang kedua, berbagi informasi dengan karyawan. 3, bertukar informasi. 4, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. Selanjutnya yaitu menjalin kerjasama atau berkolaborasi. Yang keenam, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Ketujuh, menghemat biaya. Kedelapan, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Ke-9, berinteraksi dengan konsumen. Ke-10, membangun dan memelihara hubungan antara produsen dan konsumen. Ke-11 yaitu pemasaran. Ke-12, mengelola inventaris. Yang ke-13, manajemen data. 14, sistem informasi manajemen.
Yang ke-15 keuntungan kompetitif, ke-16 perbaikan proses, ke-17 menghemat waktu. Materi selanjutnya yaitu media sosial dan e-commerce sebagai salah satu bentuk teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Pertama, media sosial memiliki beberapa pengertian, yakni interaksi sosial antara manusia dalam memproduksi, berbagi, dan bertukar informasi. Hal ini mencakup gagasan dan berbagai konten dalam komunitas virtual, serta media sosial merupakan kelompok dari aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi web, yang memungkinkan terciptanya konten dan pertukaran konten oleh penggunanya. Disimpulkan bahwa media sosial mampu menghadirkan serta mentransmisikan cara berkomunikasi baru dengan teknologi yang sama sekali berbeda dari media sosial tradisional. Selain itu, dampak media sosial bagi keberlangsungan bisnis adalah yang pertama sebagai media promosi. Promosi melalui media sosial bukan hal yang baru. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai promosi di media sosial meliputi pengenalan produk, memberikan informasi kepada calon pelanggan, dan juga mengabarkan promosi yang sedang dijalankan. Kemudian yang kedua, melihat selera pasar. Salah satu manfaat dari media sosial bagi perkembangan bisnis yakni memberikan kemampuan untuk melihat selera pasar. Melalui kebiasaan yang pelanggan lakukan di media sosial, dapat terlihat bagaimana selera mereka berubah seiring dengan perkembangan waktu. Bahkan tanggapan pelanggan atau masyarakat terhadap sesuatu yang baru ini pun bisa dilihat. Untuk melihat kompetitor. Melihat apa yang dilakukan oleh kompetitor bisnis dapat dilakukan dengan mudah melalui adanya manfaat media sosial. Adanya kemudahan ini justru akan melatih pebisnis untuk semakin jeli membuka peluang dengan menghadirkan inovasi yang tidak kalah dengan para kompetitor. Salah satunya adalah dengan kecepatan penyediaan barang. Yang kelima merupakan target penjualan yang jelas. Manfaat media sosial lainnya yakni tidak perlu adanya usaha lebih untuk mengerucutkan pasar dan mengeluarkan biaya serta usaha untuk menawarkan barang kepada audiens yang tidak cocok dengan produk. Misalnya pebisnis akan menawarkan perlengkapan sekolah yang unik. Dengan bantuan sosial media, pebisnis dapat langsung menawarkan produk perlengkapan sekolah tersebut kepada siswa sekolah dengan bantuan media sosial. Selanjutnya yaitu e-commerce. E-commerce adalah kegiatan bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan suatu komunitas melalui transaksi elektronik serta perdagangan barang, layanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. E-commerce digunakan sebagai transaksi bisnis antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, antara perusahaan dengan pelanggan, atau antara perusahaan dengan institusi yang bergerak dalam pelayanan publik. Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi e-commerce memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus, yaitu yang pertama, transaksi tanpa batas. Dengan internet, pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional. Cukup dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan, dan tentu saja pelanggan dari seluruh dunia dapat mengakses situs tersebut serta melakukan transaksi secara online. Yang kedua, transaksi anonim. Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertemu muka satu sama lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia layanan sistem pada pembayaran yang ditentukan, pada umumnya dengan kartu kredit. Yang ketiga, produk digital dan non-digital. Produk-produk digital seperti software komputer, musik, dan produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara mendownload secara elektronik. Dalam perkembangannya, objek yang ditawarkan melalui internet juga meliputi barang-barang kebutuhan lainnya.
Yang keempat yaitu produk barang tak berwujud. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce menawarkan barang tak berwujud seperti data, software, dan ide-ide yang dijual melalui internet. Perkembangan teknologi tidak hanya mendukung kelancaran dan keberlangsungan suatu aktivitas bisnis, namun juga menciptakan industri baru dalam komunikasi bisnis. Penerapan e-commerce telah menciptakan suatu komunikasi tersendiri yang dinamakan komunitas bisnis elektronik, Electronic Business Community. Komunitas ini memanfaatkan cyberspace sebagai tempat bertemu, berkomunikasi, dan berkoordinasi secara intensif dengan memanfaatkan media dan infrastruktur telekomunikasi serta teknologi informasi dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Seperti halnya pada masyarakat tradisional, pertemuan antara berbagai pihak dengan beragam kepentingan secara natural telah membentuk sebuah pasar tersendiri, tempat bertemunya permintaan, demand, dan penawaran suplai. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.